Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Habib Anugrah dengan NPM C1 C020108. Baiklah, saya akan melanjutkan video kemarin berkaitan dengan materi ekuitas. Saham preferen. Ada fitur-fitur yang biasanya berhubungan dengan saham istimewa. Yang pertama, keistimewaan dalam hal dividen karena dia mendapatkan alokasi pembagian dividen lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Kemudian dividen untuk saham istimewa itu jumlahnya tetap atau sudah ditentukan. Dia bersifatnya kumulatif. Kemudian keistimewaan ketika mendapatkan alokasi lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa dari pembagian distribusi hasil penjualan aset ketika perusahaan dilikuidasi tetapi setelah kreditur. Jika dia dikategorikan convertible preference share, berarti ada hak bagi pemegang saham istimewa tersebut untuk dapat mengkonversi saham istimewa menjadi saham biasa. Keistimewaan selanjutnya yaitu dia bisa dilunasi karena saham istimewa mirip atau berpaduan antara obligasi dengan saham. Pemegang saham preferen ini tidak memiliki hak suara. Dividen merupakan bagian dari ekuitas, yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen berbicara tentang beberapa besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Faktor yang harus dipertimbangkan ketika perusahaan mau membayar dividen kepada para pemegang saham yaitu perusahaan tidak bisa terlalu bebas untuk membayar dividen karena terikat adanya kesepakatan dengan kreditur. Kemudian terkait dengan jumlah dividen yang dibayarkan itu juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk memenuhi secara aturan, karena perusahaan berkewajiban membagikan dividen kepada pemegang saham. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka perusahaan harus tetap mempertimbangkan bahwa setiap tahun dia harus membayarkan dividen kepada pemegang saham. Kemudian dia juga harus mempertimbangkan bahwa kemungkinan perusahaan itu punya kesempatan untuk tumbuh sehingga membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi perusahaan atau memperluas skala perusahaan. Maka retained earning atau saldo laba itu menjadi dana internal yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya. Sehingga ketika perusahaan mendapatkan tawaran untuk dapat mengembangkan perusahaannya, sangat memungkinkan perusahaan akan menahan pembayaran dividen atau dia akan melakukan pembayaran dividen dalam jumlah yang tidak begitu besar. Perusahaan perlu mempertahankan supaya rasio pembayaran dividennya itu tidak berfluktuasi untuk membangun bantalan terhadap kemungkinan keterjadiannya kerugian. Kemudian sebelum melakukan pembayaran dividen, perusahaan harus mempertimbangkan. Yang pertama, jika pembayaran dividen tunai, maka perlu mempertimbangkan tersedia tidak kas yang mencukupi yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar dividen. Bisa juga membayar dividen dengan dividen saham. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan supaya perusahaan bisa membayar dividen setiap tahun. Tapi jika kondisi perusahaan memang tidak stabil, maka bisa jadi dalam RUPS disepakati bahwa tidak dibayarkan dividen karena kondisi keuangan perusahaan. Baiklah, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari dividen. Dividen itu ada yang jenisnya dividen tunai. Berarti dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk uang kas. Ada yang berbentuk properti, berarti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk aset lain selain uang kas. Bisa dia menyerahkan dalam bentuk properti atau dalam bentuk misalnya investasi. Melikuidasi dividen biasanya dibayarkan oleh perusahaan itu diambilnya dari saldo laba atau retained earning. Tapi jika saldo laba perusahaan tidak mencukupi, maka dividen yang dibagikan diambil dari ekuitas yang lain, misalnya dengan mengurangi share premium. Share dividen. Dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk saham yang mana pembagian dividen itu dilakukan secara profesional sesuai dengan persentase kepemilikan. Kemudian ada keistimewaan saham
preferen itu dari sisi dividen. Yang pertama, dia mendapatkan hak menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Kemudian ada fitur dalam saham preferen di mana dividennya bersifat kumulatif. Maknanya jika saham preferennya itu fiturnya kumulatif dividen, berarti jika seandainya tahun 2020 tidak mendapatkan dividen dari perusahaan, artinya perusahaan mempunyai hutang untuk menunggak bayaran dividen kepada pemegang saham preferen. Kemudian pada tahun 2001 perusahaan memperoleh laba dan memutuskan membagi dividen, maka para pemegang saham memperoleh dividen yang ditunggakkan di tahun 2020 dan dividen tahun sekarang 2021. Dividen tunai. Ada 3 tanggal terkait dengan pembayaran dividen tunai. Yang pertama, tanggal pengumuman. Pada tanggal ini perusahaan sudah mengakui atau mencatat adanya dividen pada posisi debit, lalu pada posisi kredit dicatat adanya dividen payable. Record date. Walaupun namanya pencatatan, tetapi tidak ada penjurnalan. Tidak ada jurnal pada record date karena pada tanggal pencatatan itu hanya mendata siapa saja pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Tanggal pembayaran. Berarti perusahaan akan mendebit atau menghapus akun dividen payable dan mengkredit akun cash. Dalam pembayaran dividen tunai harus memiliki retaining earning karena biasanya dividen ini diambil dari saldo laba, harus mempunyai cash yang mencukupi, dan pengumuman dividen itu harus dilakukan oleh board of director. Board of Director, kalau versinya Amerika diartikan adalah Dewan Komisaris, sedangkan jika di Indonesia, Board of Director itu lebih diartikan sebagai Dewan Direksi. Jadi jika dividen properti yang dibayarkan oleh perusahaan bukan dalam bentuk cash tetapi aset lain selain cash, contoh adalah dalam bentuk investasi, pada saat perusahaan mengumumkan bahwa dia akan membagikan dividen properti, maka yang harus dilakukan perusahaan adalah dia harus menilai kembali nilai properti atau aset selain kas yang akan diserahkan sebesar nilai wajar. Karena perusahaan menilai kembali, maka akan ada pembandingan antara nilai wajar dengan nilai yang tercatat. Karena adanya perbandingan ini, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu bisa terjadi gain atau bisa terjadi loss. Dividen likuidasi, berarti dividen ini biasanya diambil dari saldo laba atau retaining earning. Jika dividen yang dibagikan oleh perusahaan melebihi dari saldo laba yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka akan diambil dari bagian ekuitas perusahaan lain. Dividen saham, berarti dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen saham. Jika kita memutuskan untuk membagikan dividen dalam bentuk saham, maka pada saat saham itu diserahkan, maka ada transaksi penerbitan saham. Pembagian dividen ini biasanya dilakukan secara pro rata basis. Artinya pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan saham lebih besar akan mendapatkan bagian yang paling besar. Semua dividen kecuali share dividen akan menjadi total ekuitas perusahaan menurun. Buktinya yaitu waktu pengumuman, maka perusahaan mendebit retaining earning, yang artinya retained earningnya berkurang, sedangkan retaining earning pada bagian ekuitas. Jadi ketika retaining earning itu didebit, maka akan berkurang. Sedangkan share dividen menjadi total ekuitas suatu perusahaan itu tetap. Alasan perusahaan membagi dividen. Adapun alasan perusahaan membagikan dividen saham antara lain, perusahaan ingin tetap memuaskan pemegang sahamnya ketika tidak memiliki cash yang tidak mencukupi. Yang kedua, meningkatkan market ability dari saham perusahaan karena ada transaksi penerbitan saham, supaya para pemegang saham secara permanen menginvestasikan kembali atau harus berinvestasi pada perusahaan. Kemudian ada pengelompokan untuk dividen saham ini, terdapat 2 kategori. Yang pertama, small share dividen, yaitu jika seandainya dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan itu lebih rendah atau kurang dari 20%,
atau kurang dari 25%, maka pada saat itu mencatat pada posisi debitnya ada retained earning. Ketika diumumkan retained earning itu dihitung dengan menggunakan pengaliannya adalah harga pasar saham. Yang kedua adalah large share dividend, yaitu jika seandainya dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan itu lebih dari 20% atau lebih dari 25%, maka kita akan mencatat retained earning pada posisi debit itu sebesar nilai nominal dari saham tersebut. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.